Banjir yang terjadi di Desa Dorang, Jepara, Jawa Tengah sudah sepekan lebih menggenangi desa hingga 1 meter. Untuk mempercepat penyurutan air banjir, BBWS Pemali Juwana menerjunkan 2 pompa air portable. Sementara itu dampak banjir yang masih merendam permukiman membuat sejumlah warga terserang penyakit. Hingga Minggu siang, kedalaman banjir di Desa Dorang, Jepara, Jawa Tengah masih berkisar 30 cm hingga 1 meter di sejumlah titik. Hal itu membuat warga kesulitan mengakses keluar masuk desa. Posko kesehatan yang didirikan oleh tim kesehatan Puskesmas Nalum Sari diserbu warga. Pasalnya banjir yang terjadi sepekan lebih ini membuat kesehatan warga menurun, terutama lansia dan anak-anak. Warga mengaku mengeluh pusing, meriang, diare, dan gatal-gatal. Sementara untuk mempercepat surutnya banjir, pihak BBWS Pemali Juwana menerjunkan 2 pompa air portable dengan kapasitas 300 liter per detik. Setelah disedot selama 2 hari, petugas BBWS Pemali Juwana mengklaim ketinggian air banjir mengalami penyurutan hingga 30 cm. Rencananya, pompa air akan tetap beroperasi 3-4 hari ke depan. Akan keluhkan apa, Bu? Gatel-gatel di kaki, kepalanya pusing. Dapat apa tadi, Bu? Dapat pel sama salep. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, pelajar SMK NU Ma'arif Kudus menggelar servis motor gratis di depan pintu masuk Dukuh Karangturi, Desa Setro Kalangan, Kaliwungu yang terisolir banjir. Satu persatu antrian motor yang mayoritas mati mesin usai menerjang banjir ditangani pelajar SMK kelas 12 kejuruan otomotif ini. Tentunya dengan didampingi guru pembimbing mereka. Menurut pihak sekolah, aksi ini merupakan bentuk kepedulian atas kondisi darurat bencana banjir yang menerjang Kudus sepekan terakhir. Dengan keahlian pelajar SMK diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir maupun pengendara motor yang melintas. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Angin puting beliung menerjang Kabupaten Gresik, Jawa Timur Sabtu sore. Angin puting beliung ini terjadi di sejumlah tempat secara bersamaan. Angin puting beliung mengakibatkan ratusan rumah dan fasilitas umum rusak. Dan inilah detik-detik video amatir yang sempat direkam warga di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Sabtu sore. Warga yang melihat berteriak sambil memukul kentongan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dahsyatnya puting beliung mengakibatkan ratusan atap rumah juga ikut rusak. Dalam waktu bersamaan, angin puting beliung juga menghantam Kecamatan Duduk Sampean. Akibat diterjang puting beliung, 4 warung dan rumah makan juga ikut rusak. Triat Miko Herlambang, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Gresik mengatakan hingga kini tidak ada korban jiwa maupun luka. Saat ini pihaknya masih mendata kondisi rumah terdampak dan ikut mengevaluasi pohon yang tumbang. Selanjutnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik akhirnya menetapkan Kepala Sekolah MTS Nurul Islam menjadi tersangka kekerasan terhadap 15 siswinya. Motif penganiayaan oknum kepala sekolah ini kesal, pasalnya siswinya jajan di luar sekolah atau di kantin sekolah lain. Tersangka AN diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Gresik pada Sabtu kemarin. Setelah diamankan, Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz mengungkapkan, setelah memeriksa 5 orang saksi dan terlapor, polisi melakukan gelar perkara. Penyidik menetapkan AN, Kepala Sekolah MTS Nurul Islam di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi tersangka. AN diduga melakukan kekerasan fisik terhadap 15 siswinya karena melanggar aturan sekolah, tidak boleh membeli jajan di luar sekolah MTS. Akibat perbuatan tersangka, kepolisian menjerat AN dengan pasal penganiayaan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun. Seekor sapi jumbo peliharaan warga seberat 1 ton terlepas dan terperosok ke dalam sumur sedalam 10 meter di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu siang. Dan kita lihat inilah proses evakuasi sapi jenis limosin milik warga Jatilengger, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Sabtu siang. Sebelumnya sapi seberat hampir 1 ton ini terperosok ke dalam sumur sedalam 10 meter yang berada cukup jauh dari kandangnya. Sapi diduga terlepas hingga berkeliaran jauh.
Tugas pemadam kebakaran Kabupaten Blitar yang mendapat laporan langsung mengevakuasi sapi menggunakan peralatan tali manual. Petugas juga dibantu polisi dan warga. Dan setelah 2 jam berjibaku, sapi senilai 25 juta rupiah itu dapat dievakuasi dalam keadaan lemas.